Halo semuanya, selamat datang di Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama saya Irsyad dan rekan saya Marvel. Pada ngopi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget teman-teman. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Pekalongan. Nah, beliau mengajar di teknik jaringan komputer. Selamat pagi Pak Tenang. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, di podcast kali ini Pak Irsyad sama Martin mau tanya-tanya nih Pak tentang mikrotik. Nah, mikrotik itu apa sih Pak? Oke, Mikrotik itu sebuah vendor. Sebuah vendor punyanya Mikrotik. Vendor tersebut menyediakan alat-alat atau peralatan jaringan, khususnya jaringan-jaringan yang berhubungan dengan jaringan LAN atau jaringan internet ya. Contohnya misalkan ada switch. Mikrotik juga mempunyai peralatan jaringan baik switch yang manageable ataupun non manageable. Artinya apa? Switch manageable itu switch yang bisa dikonfigurasi, switch yang bisa disetting, switch yang bisa digunakan untuk VLAN. Materi VLAN itu sebenarnya ada di kelas 11 semester 1 atau semester 2. Terus kalau switch yang non manageable itu hanya switch modelnya fisik aja, tidak menggunakan layar 3. Jadi kalau switch manageable itu menggunakan layar 3, kalau switch non manageable menggunakan layar 1. Dan peralatan yang lain seperti router juga ada kelas-kelasnya. Ada yang mungkin yang kita punya lah murah, misalkan yang 941 kita punya untuk praktek kalian itu juga sudah lumayan bagus, walaupun dari segi kualitas mungkin kurang awet. Memang ada harga juga ada rupa ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan harganya mahal mungkin kualitasnya mungkin juga bagus, mungkin apa ya, peralatannya atau mungkin bentuknya IC dan mungkin lebih bagus. Tapi saya juga tidak ngerti kalau masalah apa ya namanya awet mana. Tapi yang jelas kalau peralatan lebih mahal pasti lebih bagus. Untuk fungsi dan manfaat mikrotik itu di sekolah buat apa sih, Pak? Kalau itu kan peralatan jaringan, nah, sudah bisa dipastikan itu pasti berhubungan sama jaringan. Nah, peralatan yang ditanyakan kan yang mana dulu? Apakah switch, apakah mikrotik, apakah access point dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dalam peralatan mikrotik itu kalau kita menggunakannya peralatan berupa routing, itu fungsinya untuk ngerouting. Artinya dari internet, ya kan, terus kita routing, kita bagi ke jaringan lebih kecil lagi. Nah, terus ada di mikrotik juga ada namanya atau menu WiFi. Jadi ada sebuah alat mikrotik, ya, satu buah alat itu mempunyai dua buah jaringan wired dan jaringan wireless. Jadi kita bisa kombinkan. Jadi kebutuhannya apa? Menggunakan jaringan wireless, oke, ada, siap, ada juga konfigurasinya juga mudah. Juga ada jaringan wired apa wireless, bisa ada. Jadi tergantung dari kebutuhan, Mas. Dan juga ada mikrotik yang khusus untuk jaringan wired, jaringan kabel. Jadi ada tergantung dari kebutuhan kita. Kalau buat kelebihan dan kekurangan mikrotik itu apa? Kalau kelebihan mikrotik dulu mungkin yang saya tahu vendor yang paling murah. Yang kedua mending komplit ya, menunya komplit banyak, security itu juga bagus. Terus untuk yang kelemahannya apa ya? Kalau kelemahannya tak kira ya mungkin selama ini kami penggunaan alat itu namanya alat elektronika itu kan nggak ngerti usianya ya. Mungkin bisa jadi rusak, mungkin bisa jadi kesalahan pengguna. Jadi apa lebih sensitif, lebih gampang rusak kalau yang harganya yang mungkin yang 300-400 ribuan gitu. Kalau mikrotik itu jenis-jenisnya apa? Mikrotik itu jenis itu tergantung dari itu ya kebutuhan kita ya. Ada mikrotik yang untuk ISP, itu memang lebih mahal, lebih bagus, lebih kuat, lebih awet ya. Kalau punya kita itu kecil artinya hanya untuk pembelajaran saja itu paling penggunaan tidak bisa awet itu kan.
Tapi kalau misalkan bedanya tergantung dari penggunaannya, Mas. Misalkan kita pakai mikrotik contoh RB941, itu juga kalau nggak salah ada 3 pot jaringan wired, 1 pot jaringan WiFi. Itu harganya juga murah, sekitar 400-500-an ribu. Ada juga yang RB750, itu potnya ada 5, khusus untuk jaringan wired. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau menggunakan mikrotik untuk jaringan wired, ya berarti plur nggak ada wirelessnya, berarti kita bisa menggunakan RB750. Kalau misalkan kita butuh kombinasi atau combine jaringan wired dan wireless, kita bisa gunakan RB941. Ya semua menunya sama, cuman kalau yang wired itu tidak ada konfigurasi WiFi-nya. Jadi kalau bangun hotspot, bangun WiFi itu mungkin di RB941 nggak ada. Harus ada lagi alat tambahan lagi namanya access point atau AP. Oh, gitu ya, Pak? Ya. Nah, kan di mikrotik itu ada yang namanya firewall ya, Pak? Iya. Nah, firewall itu apa sih, Pak? Oh, firewall itu kalau kamu bahasa Indonesianya apa itu? Pelindung. Pelindung. Kalau kata dinding api gitu ya. Firewall itu sebenarnya sebuah aplikasi mikrotik, ya semua aja di Linux juga ada. Itu untuk keamanan jaringan, security jaringan. Jadi konsepnya mau diapain ini jaringan ini? Contoh, misalkan saya atau konfigurasi biar orang lain nggak bisa mengakses mikrotik kita. Misalkan ya, kita pakai mikrotik. Kalau kita menggunakan aplikasi Winbox, ya kan, asal tahu IP-nya kita bisa remote kan. Tapi dengan adanya firewall itu kita batasi. Semua nggak boleh mengakses Winbox kecuali IP ini, kecuali MAC address ini. Jadi dibuat sesuatu security biar contoh ini contoh ya, biar orang lain tidak bisa mengakses mikrotik kita. Jadi mikrotik firewall itu ya mungkin bisa dikatakan bagian kecil dari security jaringan. Jadi kita ngatur-ngatur apa juga bisa. Misalkan kita mau ngeblok FB, ngeblok YouTube gitu kan, itu juga bisa ada menunya itu. Kalau nggak salah menunya layar 7 atau layar 7 itu ada. Jadi mau ngeblok Pak, ngeblok YouTube, ngeblok Facebook, itu kan dari TPS tuh, ya kan dari TPS itu juga bisa terblok dengan menggunakan aplikasi firewall. Jadi firewall itu kesimpulannya untuk perlindungan atau security jaringan kita biar lebih secure, biar lebih aman dari gangguan atau mungkin baik dari internal maupun dari eksternal. Internal itu berarti dari usernya kita atau kliennya kita, eksternal berarti dari internet, dari luar. Gitu. Selain konfigurasi dari firewall, apakah ada yang lain, Pak? Oh banyak, Mas, banyak. Kalau lihat, makanya kalau kelas 2 itu kalau kalian buka menunya itu, kalau konfigurasi itu banyak. Ada Pak security, jaringannya bisa dari firewall, bisa juga dari web proxy. Kalau kalian buka di mikrotik ada web proxy ya. Ya, web proxy juga ada. Terus juga lain lagi ada VLAN juga. Jadi macam-macam. Ya kalau menurut saya yang paling ideal, paling bagus untuk pembelajaran anak TKJ, murah, komplit itu ya mikrotik itu menurut saya gitu. Kan di mikrotik itu ada istilah topologi jaringan. Nah, itu topologi jaringan itu apa? Di mikrotik itu apa ya? Topologi jaringan itu umum, istilah umum ya, tidak hanya di mikrotik. Kalau topologi jaringan itu artinya kita akan bangun sebuah jaringan. Kalau di materi kelas 2 kalau nggak salah itu ada topologi, berbagai macam topologi ya. Mungkin kamu sudah mengetahuinya ya, ada star, ada topologi ring, ya kan, dan lain sebagainya itu kan. Jadi kalau topologi itu konsepnya kita mau bangun jaringan menggunakan topologi apa? Kita lihat peralatan yang kita punya. Misalkan kita hanya punya alat namanya switch. Ada switch, ada kabel, misalnya ada komputer, berarti kita bangun jaringan namanya star. Ya, ada lagi jaringan ring. Ring itu juga kombinasi antara jaringan atau kabel UTP dan kabel koaksial. Dimuter. Nanti kalau kelas 2 itu ada materi namanya topologi. Jadi konsepnya kita tuh membangun menggunakan topologi apa? Kalau di SMK Negeri 2 Pekalongan kebanyakan menggunakan topologinya star. Start yang bertumpuk-tumpuk, namanya apa tuh? Hierarki ya? Saya juga lupa itu. Gitu. Topologi itu ada beberapa macam sih, Pak? Iya, banyak. 5 atau 6 lupa itu. Lama nggak ngajar di kelas 2. Lupa itu. Ajarnya apa 5 tuh ya? Ring, setar, apalagi ring, setar,
Terus mesh ya. Mesh terus apa lagi itu? Ada 4 atau 5 itu. Bass ya. Dari ketiga itu perbedaannya apa aja sih Pak? Bisa dipakai untuk apa aja? Ya kalau dilihat perbedaannya makanya kita itu menggunakan peralatanmu support untuk topologi itu enggak. Contoh, kita menggunakan topologi ring misalkan ya. Ring itu kan muter ya, muter. Jadi kan harus punya 2 buah cutline. Cutline ada 2 cutline karena muter ya. Nanti ya kelemahannya itu tergantung dari peralatan yang kita punya gitu kan. Kalau kita punya switch ya sudah. Berarti kita bangunnya topologinya star. Tapi kalau kita nggak punya switch, kita punya banyak cutline, pakainya berarti topologinya ring tadi. Lagi kalau sekarang penggunaan topologi ring hampir saya belum menemuinya di realnya, seringnya menggunakan topologinya star. Seringnya seperti itu. Berarti jaringan kabel itu kalau topologi star itu berarti bintang gitu Pak jaringan. Terpusat ke switch bintang ya. Misalkan nah ini switch ya, switch nih, nyabang gitu. Namanya apa itu? Star ya, star. Star itu bintang, bukan ya? Artinya bintang Mas. Artinya bintang. Oh ya, berarti star ya. Star. Terpusat. Udah, Pak. Kalau topologi yang sering digunain di mikrotik itu apa, Pak? Star itu. Star bintang itu. Seringnya seperti itu. Itu berarti kalau di SMK pakainya seringnya star untuk topologi jaringan di mikrotik. Iya, yang support kita itu. Star bertumpuk namanya apa itu? Ada topologi star yang bertumpuk namanya apa itu? Hierarki apa itu? Nah, teman-teman, itu tadi sedikit tentang mikrotik. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Dan terima kasih untuk Pak Tanang yang sudah menyempatkan waktu buat podcast kita pada kali ini. Semoga sukses selalu untuk Pak Tanang. Saya Irsyad, pamit undur diri, dan rekan saya Rafael pamit undur diri. See you. Sampai ketemu di episode kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.